Hello everyone, nice to see you again on our TOEFL class. In our today's topic hari ini kita akan membicarakan about problems with passive verbs. Now look at your screen and listen to my explanation. Title-nya adalah problems dengan passive verbs. Kita lihat di sini penjelasannya. Sentences in which the error is an incorrect passive. Biasanya kalimat dengan bentuk pasif yang salah. Common in written expression question on the TOEFL test. Biasanya sering muncul dalam soal tes. Therefore, oleh karena itu, you need to be able to recognize the correct form. Karena itu Anda harus bisa memahami form atau bentuk yang tepat dari pasif itu seperti apa. And to be able to determine dan bisa menentukan when a passive verb rather than an active verb is needed in a sentence. Jadi kita harus bisa mengetahui passive verb yang dibutuhkan dalam kalimat itu yang bagaimana daripada si active verb. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, perbedaannya, difference between active and passive is that subjeknya yang ada di kalimat aktif melakukan kegiatan pada kata kerja. Sementara subjek pada kalimat pasif menerima aksi dari kata kerja tersebut. Nah, untuk merubahkan kalimat tersebut dari aktif ke pasif, to convert the sentence from active to passive, ada dua hal perubahan yang harus dibuat. Yang pertama, subject here, the subject of the active sentence, subjek dari kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Ingat ya, diulangin. The subject of the active sentence, subjek pada kalimat aktif, menjadi objek on the passive sentence. Sementara objek di kalimat aktif becomes menjadi subjek di kalimat pasif. Cara yang kedua, the verb in the passive, kata kerja dalam bentuk pasif, is formed by putting the helping verb be. Jadi harus ada kata bantu kata kerja yaitu be. Ya. In the same form as the verb in the active sentence, dalam bentuk sama di kata kerja dalam pola aktif. Dan kemudian adding the past participle of this verb. Mari kita lihat contohnya. Here the sentence, kalimatnya Margaret wrote the letter. Margaret adalah subjek, letter adalah objek. Di sini kita lihat ada wrote. Yang kedua, berpindah nih letternya ke depan menjadi the letter was written by Margaret. Yang tadinya letter objek menjadi subjek dan si subjek Margaret menjadi objek. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Mari kita pahamin maksudnya apa. The first example, contoh pertama adalah kalimat aktif. Untuk merubah kalimat aktif menjadi pasif, ya, to convert this active sentence to passive, you must first make the subject of the active sentence. Jadi harus dicari dulu subjek dari kalimat aktif ini apa. Subjek dari kalimat aktif ini kan adalah si Margaret. Dan objek dari kalimat pasif dengan by, ditambahkan by, ya kan? Kalau dia jadi subjek di kalimat aktif, Margaret aja. Tapi jika dia jadi objek di kalimat pasif, ditambahkanlah by di depannya. And the object of the active sentence, objek dari kalimat aktif adalah letter, becomes the subject of the passive sentence. Ditukar ya posisinya. Next, berikutnya, passive verb can be formed. Bentuk pasif itu bisa dibuat begitu. Because wrote is in the past tense. Si wrote itu adalah kata kerja dalam bentuk lampau pada kalimat aktif.
Maka dari itu, past tense of be was, past tense dari si was ini used in the passive sentence. Makanya dia digunakan dalam bentuk pasif. Then the verb wrote, kata wrote dalam kalimat active sentence diubah menjadi past participle yaitu written dalam bentuk kalimat pasif. Dan harus diperhatikan kalau passive sentence biasanya polanya by diikuti objek. And does not need to be included to have a complete sentence. Jadi nggak perlu ada bentuk yang lengkap. Mari kita lihat contoh berikutnya. The letter was written yesterday by Margaret, and the letter was written yesterday. Contoh satu ada Margaret, by Margaret. Yang kedua nggak ada by Margaretnya. Nah, notice, perhatikan kalau passive sentence benar kalau ada by Margaret. Jadi kuncinya harus ada by Margaret. As in the first example, seperti contoh di sini. Ini adalah kalimat pasif yang benar, ada by Margaret. Or if by Margaret omitted, pada contoh kedua. The letter was written yesterday. Juga merupakan kalimat yang benar. Kedua pola ini adalah kalimat yang benar dalam bentuk pasif. Now let's go on to the skill 39.